Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anak-anaknya, perhatikan ya, Tuhan kalian bilang yang kasih itu. Si Achan itu cuma mencuri loh, nggak sampai membunuh loh. Tadi tuh yang dihukum Nabi Muhammad itu ya, itu adalah seorang pembunuh dan pencuri pengkhianat loh. Kejahatan yang diborong semua kata Cak Tata tadi ya. Ini kau perhatikan ini. Dia hanya mencuri loh. Lalu pencuriannya apa hukuman dari Tuhan kalian? Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah, emas, dan anak-anak laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya. Entah salah apa pula lembunya ini. Keledainya pun ikut-ikutan, gak berperiki binatangan pun Tuhan kalian itu. Dan kambing dombanya, kemahnya, serta segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa di lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel, di sini dikatakan Tuhan yang mencelakakan ya. Kau pikir Tuhan yang melempar? Hah? Di sini dikatakan Tuhan yang mencelakakan. Tapi apa yang dilakukan? Apakah Tuhan yang melempar? Kau baca ini baik-baik. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu semuanya. Itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ini kelakuan Tuhan kalian nih. Ada dibantu si Achan di sini sama Tuhan kalian? Enggak. Dibiarkan. Yosua ini orang pilihan Tuhan loh. Lalu kalian bertanya sama kami, ajaran kasih atau enggak? Karena kami menghukum para pengkhianat, penjahat, dan yang menghabisi nyawa orang. Sementara si Achan itu cuma mencuri loh. Tapi apa yang terjadi? Anaknya, istrinya, lembunya dihabisi loh, nyawanya loh. Lalu kalian bilang ajaran kalian kasih mah. Otak kalian waras tak? Waras dong. Orang itu kan Tuhan. Itu siapa itu? Itu kan Tuhan yang menyuruh. Mana Tuhan di situ? Yang melempar Tuhan. Jadi Tuhan ikut melempar gini. Yang Tuhan ikut membakar ini gitu. Uniripa ini pemikirannya gimana kah? Sumbuh pendek ya. Di sini orang ini mencuri dan dia dihukum atas nama Tuhan. Memerintahkan, kenapa? Presiden memerintahkan untuk memerangi suatu bangsa, maka presidennya ikut berperang enggak? Ya enggak dong. Itu kan atas perintah presiden. Gitu nah Tuhan aja. kau juga memerintahkan ini ikut perang. Ini Tuhan kau kelakuannya nih. Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel untuk menghukum orang yang bersalah. Nah, ya udah, sama. Bedanya apa? Ya sudah, beda lah. Yang menjadi beda. Tuhan, itu kalau di situ Nabi itu melakukan sesuatu atas kehendaknya dan membunuh itu kan? Kau tahu nggak arti Nabi apa? Nabi itu artinya apa? Nabi saya kalau di pengertian kami dan Anda kan berbeda Nabi itu ya kan? Nabi itu arti kalau Nabi di kami apa? yang bisa Nabi berbicara dengan Tuhan loh. Yang bisa berbicara langsung. Tunjuk datanya, data. Tunjuk Nabi, tunjuk data. Ditanya arti Nabi apa? Jawablah. Kau penipu Nabi kau. itu orang yang bisa berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tunjuk Tuhan. data. Tunjuk data. Saya tunjukkan ya apa di mana Musa data. berbicara dengan Tuhan. Oke, saya tunjukkan datanya. Di mana Musa berbicara dengan Tuhan. Nabi bukan Nabi Musa, arti Nabi. Arti Nabi yang kutanya, teman-teman udah kabur ya, dia udah lari dari materi ya. Nabi itu adalah orang yang berkomunikasi atau diam bisa dulu banyak Tuhan. ceritamu. Udah. Aku pikir kau ada ilmu. Diam. Aku lagi muak nengok penipu-penipu dari Kristen. Dengar ya teman-teman ya. Si pejuang tadi menuduh Nabi Muhammad kejam karena menghukum pengkhianat, pembunuh, dan juga pencuri. Ya kejahatan yang diborong kata Cak Tata. Saya bilang Nabi Muhammad menghukum dan kita punya dalil semua tindakan, semua perkataan Nabi Muhammad itu bukan karena hawa nafsunya, bukan keinginan pribadinya, tetapi itu atas izin dari Allah dan memang dia adalah orang yang menjalankan apa yang Allah perintahkan, terlepas kalian Kristen percaya atau tidak. Nah, yang kutanya adalah apakah ajaran itu kejam? Kalian menjawab. Si pejuang mengatakan, diam kau tanya, nggak ada urusannya samamu sebenarnya tadi, cuman kau udah ketampol aja, kau udah nipu aku tadi, penipuan udah kubongkar. Ku bilang, oh ya, kejamkah ajaran seperti itu? Bukankah Tuhan kalian yang berbentuk manusia itu juga mengajarkan hal yang sama? Apa pengajarannya? Pengajarannya adalah kalau mata kau menyesatkan, nggak ada perkataan Yesus kucongkel. Nggak ada Yesus bilang kucongkel. Kalian bilang kan Tuhan yang berhak menghukum. Kata Yesus, kalau mata kau menyesatkan, kau congkel sendiri. Artinya Yesus mengajarkan kalau mata kau itu sesat, kau congkel keluar matamu itu. Artinya Yesus mengajarkan juga menyakiti diri sendiri kalau kau salah. Satu, ya. Yang kedua, diam dulu, nggak ada kau hak menjelaskan dulu. Aku sama si pejuang tadi, udahlah kau penipu, kau nipu aku tadi. Kau bilang si Achan itu Tuhan sendiri yang melemparnya. Udah aku bongkar penipuanmu kan?
Matius itu Diam dulu kau. enggak, Matius itu biar saya jelaskan. Aku sama belum Anda. selesai. Ih, orang Oten ini kenapa nih gak ada otak? Nanti kalau kau dia kepala berhadapan kita dengan nih? aku. Turun kau. Lu berhadapan dengan aku. Nah, biar ku selesaikan materiku. Kalian mengganggu aku menyampaikan materi aja. Ku bongkar penipuan kalian di sini. Kalian bilang ajaran kami kejam karena nabi kami menghukum orang yang salah. Di kitab kalian, Yosua ini dia menghabisi nyawa si Achan hanya karena mencuri. Ingat loh, Tuhan kalian yang berbentuk roh loh. Ini belum jadi manusia loh dia loh. Ketika dia jadi roh, diajarkannya Bani Israel untuk menumpas negeri orang. Dia yang suruh loh. Bukan dia turun tangan, bahkan dia ikut berperang loh. Ngeri loh Tuhan kalian loh. Kalian bilang Tuhan kami kejam. Tuhan kalian bayi menyusui disuruh tumpas loh. Anak kecil cuman bilang, botak, naiklah botak kepada Elia. Dikutuk dalam nama Tuhan, didatangkan beruang untuk mencabik-cabik anak-anak itu. Anak kecil loh bro. Ini penjahat yang dihukum oleh nabiku karena kejahatannya. Tuhan kalian si Uza tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan, dihabisi nyawanya langsung oleh Tuhan kalian. Satu, kalian bilang pula Tuhan kalian Tuhan pengasih. Yang kedua, Yosua menghabisi nyawa Achan dan keluarganya karena hanya mencuri. Dan itu bukan Tuhan yang turun tangan langsung, tapi apa? Menggunakan tangan Yosua dan Bani Israel. Tuhan mengajarkan Bani Israel untuk merajam orang sampai mati karena dia pencuri. Lalu kalian tuntut agama kami itu harus, kalau kami yang jahat dari Kristen ini jangan kalian hukum kami loh. Giliran kalian yang mengklaim ajaran kasih, coba kalian lihat genosida yang paling banyak dilakukan oleh siapa? Kolonialisme, kalian Kristen. Genosida, kalian Kristen. Jangan banyak bicara kalian depan kami. Jangan, aku nggak mempan kalian tipu, kan aku punya datanya. Kalian bilang ajaran kami kejam, lanjut yang lain. Bicara pakai data depanku. Saya mendengar dari bawah tadi, yang sebenarnya Tuhannya itu sangat lemah. Tapi di sisi lain, dia juga agresif. Kalau yang dimaksud di perjanjian baru, Tuhannya adalah Yesus. Tapi kalau dia mau cuci tangan, kalau di perjanjian lama ya, kitab Yahudi, kadang ada Oten mengatakan, itu Tuhan saya juga. Nah, tapi kalau mau cuci tangan, berarti Tuhan atau sang pencipta di perjanjian lama itu bukan Tuhannya. Itu. Jadi Kristen ini sebenarnya dilema. Hal-hal yang terjadi di perjanjian lama itu dia nggak mengaku itu Tuhannya. Tapi di sisi lain dia mengatakan itu Tuhannya. Dia nggak bisa mengelak di situ. Sebenarnya yang menyamakan Tuhan dengan Nabi itu adalah dia sendiri. Bukankah di dalam Bible seperti Matius 21 nomor 11 Tuhannya adalah Nabi. Di Matius 12 15 sampai 21 Tuhannya adalah hamba. Justru Tuhannya itu yang paling dihinakan oleh orang-orang yang mempercayainya, dibawa diseret ke tiang salib untuk dieksekusi, terkutuk. Tuhan macam apa yang seperti ini kan itu. Jadi kalau mau bongkar-bongkaran habis sudah. Umat Islam kalau diskusi itu tidak pernah lari dari data dan kenyataan. Justru mereka yang dia lawan adalah Bible-nya itu sendiri. Jadi hari ini ya kita bongkar habis saja udah. Biar orang yang punya akal yang meninggalkan yang dia baca itu. Sekali lagi, kesimpulan. Siapapun yang membaca Bible dengan seksama, tanpa doktrin, tapi dia berakal, dia akan meninggalkan yang dia baca itu. Karena tidak ada sesuatu nilai positif yang ada di sana. Kecuali apa? Harapan semu, janji-janji manis oleh penulis. Itu dari saya, makasih. Makasih Bang Andi. Catata, silakan catata, tambahkan. Belum ke Ustadz Tata, ini banyak kali permintaan naik. Teman-teman muslim di cancel dulu ya, yang Kristen ya. Masalah saya nyimak dah, lanjut. Nah, aku lanjut ya. Sebelum kalau ada orang Kristen yang mau menjelaskan, membantah kalau ajaran kalian itu ajaran kasih dan kalian menunjukkan bukti dan data fakta ajaran kalian ajaran kasih, nggak apa-apa. Aku mengkomparasi nih. Sudah masuk ke substansi diskusi ini. Aku membantah bahwa Kristen itu berhak dikatakan ajaran kasih secara ajaran ya. Kalau memang diakui Kristen ajaran kasih, oke lah, aku akui ajaran kasih, tapi mengasihi penjahat karena ya perintah mengasihi itu datang kepada musuh ya, koruptor ya, para
pengkhianat, karena tadi si pejuang tadi keberatan. Pembunuh yang mengkhianati seseorang yang telah membantu dan pencuri itu nggak boleh disakiti, kejam bagi dia. Jadi si pejuang ini adalah orang-orang yang nanti kalau penjual narkoboy ditembak mati oleh negara kita, bagi dia negara kita kejam itu. Ya, dia mau yang menghabisi nyawa orang, berkhianat, mencuri, itu dibiarkan bebas saja sudah berkeliaran. Doakan aja, itu menurut dia. Nah, ini yang kita nggak bisa terima nih. Ya, itu terjadi di Vatikan tuh. Nih, contoh aku kasih data ya. Apa yang terjadi di Vatikan? Kami nggak bisa kayak Vatikan itu. Maaflah, ya bahaya kalau kami kerjakan kayak Vatikan itu. Kacau balau. Indonesia yang ada penjara aja masih banyak kriminal kok, apalagi mengikuti ajaran kasih kayak kalian itu. Cukup di Vatikan aja kayak gitu ya. Nah, di Vatikan terjadi begitu ya. Ini saya bicara pakai data ajaran dan pakai faktual. Nah, realitas konkretnya kita bicara. Tengok di Vatikan ya. Ini Vatikan ini kan negara Kristen nih. Nah, ini kan kata kalian kan Kristen itu kan ajaran kasih. Coba kalian tengok nih. 10 fakta Vatikan, negara terkecil di dunia yang dipimpin oleh Paus nih. Ini Paus yang mimpin nih. Nah, tengok kayak mana kejadian yang ada di situ. Apa faktanya? Yang pertama, negara terkecil di dunia. Yang kedua ini, ini implementasi ajaran kasih nih. Ya, yang ketiga, mana nih? Yang ketiga, yang kedua. Yang kedua nih implementasi ajaran kasih. Apa itu? Tidak punya penjara. Mana ini pula ketutup sama iklan ini, bentar dulu ya. Ini ajaran kasih nih, tidak punya penjara. Ini yang dimau sama pejuang tadi. Dia nggak boleh, dia nggak terima kalau penjahat dihukum. Dia mau penjahat itu dibebaskan karena mungkin dia adalah penjahatnya sendiri. Ya, saya khawatir si pejuang itu penjahat, nggak mau dihukum. Jadi dia mau mensonding kepada kita supaya penjahat jangan dihukum, jangan dihukum. Nah ini tidak punya penjara. Tapi gara-gara ini apa yang terjadi? Ya, tengok di poin ketiga. Gara-gara nggak ada penjara, kriminalitasnya tinggi. Make sense nggak ini? Nggak make sense ajaran begini dalam Islam ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghukum para penjahat, sedangkan dihukum aja koruptor masih banyak kok. Koruptor yang udah di penjara aja masih banyak koruptor kok. Ya, apalagi nggak dihukum. Ini Islam adil, adil Islam itu. Nah, satu. Lanjut lagi ya. Apakah betul ajaran Kristen ajaran kasih? Aku bingung. Ketika kalian bilang Tuhan kalian yang wajib menghukum, Tuhan kalian saja suruh orang untuk congkel mata. Nih, maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau congkel. Tuhan yang bilang, kalau matamu menyesatkan, aku yang punya berhak mencungkilnya, biar ku cungkilin, kayak gitu. Jangan kalian rubah firman Tuhan kalian. Lanjut Itu lagi peristiwa yang dialami peringatan, akan. Itu peringatan. Ya, nanti kau jelas. Ya peringatan itu harus dikerjakan. Kalau nggak basa-basi Tuhan kalian Bukan kalau gitu. peringatan, bukan perintah. Perintah Iya, itu. betul. Diam Itu dulu, supaya orang jangan bilang takut. Tuhan kalian basa-basi. Bentar dulu satu lagi nih. Orang Bahkan tua yang lebih melarang kejam kan. anaknya kalau Aduh. Aduh, selesaikan aku dulu baru kau. Kau jelaskan nanti. Yang paling kejam adalah ini kalau kita dianggap mereka sesat nih ya. Kalau Tuhan mereka mengatakan kita sesat, apa yang dilakukan? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan di laut. Kasih ini ajaran kalian. Katanya kalian toleransi. Kami kalau kalian anggap sesat, kalian boleh membunuh kami dengan cara ditenggelamkan di laut. Kejam ini loh. Kejam ini. Kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Belum lagi ajaran Yesus. Nih, yang paling parah nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara, hukum. Marah aja dihukum kok. Kalian bilang pula kasih. Ini kenapa dihukum? Ini saudara. Coba musuh kasihi. Ini aku bilang. Nih, siapa yang berkata pada saudaranya kafir, dibawa ke mahkamah agama, yang berkata jahil masuk neraka. Ini nggak ada kaleng-kaleng, nggak dicongkel lagi, masuk neraka berkata jahil aja. Lalu kalian bilang kalian ajaran kasih. Hey, Satu lagi ini normal Lukas kalian 14 Lukas 14:26 ini. Ya. Satu lagi tolong. ya Lukas 14. Barang siapa yang membenci Dua. keluarganya itu kan Bang Andi. Ya, ya. Nah, itu tadi udah kebawa tadi tuh, kututup tadi tuh Lukas 14:26. Kalian di depan kami kalian bilang kalian ajaran kasih. Kami baca kitab kalian loh. Itu yang dilakukan sama orang Katolik ketika melakukan inkuisisi, tau kalian? Dan yang dilakukan oleh orang Katolik itu bukan personal loh, komunal. Bertahun-tahun, berapa ratus tahun inkuisisi terjadi. Hukuman terkeji dilakukan oleh orang Katolik untuk menghabisi orang yang dianggap bidat gara-gara ayat ini loh.
Disuruh tenggelamkan malah dipotong kecil-kecil badan orang. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci keluarga. Nih, kalian mau lihat bagaimana inkuisisi terjadi? Ini, inkuisisi itu bukan komunal. Ingat ya. Ini, bukan komunal, bukan personal. Komunal, gereja yang melakukan. Apa dasarnya? Tentu kitab suci kalian. Kecuali pastor-pastor kalian dulu baca Al-Quran. Jangan kalian itu tipu-tipu kami. Lanjut kalian menjelaskan. Tunjukkan ajaran kalian, ajaran kasih. Apa hak kalian mengatakan ajaran kalian kasih? Ayat sama realitas. Gini nih Rifa, itu memang ada yang bilang tadi Bang Hendikel ya oke, itu perintah. Artinya itu perintah supaya orang tidak semena-mena melakukan hal sedemikian. Ya, Yesus mengatakan itu sama seperti orang tua memperingati anaknya. Ya, barang siapa di antara anaknya ini yang jahil, ya entah apa dendanya diberikan orang tuanya. Nah, itu peringatan supaya si anak takut jangan melakukan itu, supaya matanya nggak dicongkel, gitu loh. Kalau ada Kristen melakukan itu, sudah ada nggak Kristen yang dicongkel matanya? Ya karena belum ada yang Ada yang melakukan, saya tunjukin. Banyak Kristen yang melanggar. Betul. Nah, Manusia udah ini nggak ada dilakukan yang nggak hukuman sempurna. itu congkel mata? Manusia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kita jangan Enggak, saya sembarangan tanya. melakukan hal itu. Kalau Kristen melakukan pelanggaran itu, apakah sudah ada Kristen yang dicongkel matanya? Manusia ini nggak ada yang sempurna. Ya jawab dulu, Bukan sudah ada itu yang dicongkel pertanyaannya. Kita tahu. Kami nggak ada yang bilang manusia sempurna Itu loh. peringatan Itu yang kau tekankan Yesus. berkali-kali. Itu kan hukum, dengerin, itu kan hukum di situ, memperingatkan Itu jangan peringatan melakukan Yesus. itu. Resikonya adalah Sama kalau kau seperti melakukan orang itu, tua. kamu dicongkel. Dengerin dulu, woi, dengerin. Sama seperti Diam orang dulu, tua. dengar dulu Bang Handi ngomong. Dengerin. Nanti kau jelaskan biar tahu Itu poinnya. kan peringatan atau hukum. Apabila kau melakukan itu, matamu dicongkel. Pertanyaan saya, apakah sudah ada Kristen yang melakukan dan matanya dicongkel? Jawab. Ngapain dicongkel? Ngapain dicongkel kalau dia belum berbuat? Jadi nggak ada Kristen yang melanggar nih. Loh, Kacau lu. semua manusia sudah melanggar, tidak ada yang Udah sempurna. dicongkel nggak tuh matanya Kristen itu? Loh, kenapa mesti dicongkel? Enggak ada, kita Ya bukan berarti hakim. itu Perintah Yesus. Goblok. Betul, kita bukan Goblok. Kau nih hakim. ngerti nggak? Kita bukan Bang hakim. Handi itu mempertanyakan ada nggak orang Kristen yang dicongkel? Kenapa? Pertama, Yesus memerintahkan kalau matamu menyesatkanmu maka congkellah. Kan itu aturan Yesus. Yesus yang suruh kan? Kalau Kau ada pengikut oknum yang Kristus nggak? berlaku demikian, berarti dia bukan pengikut Yesus. Aku tanya, bukan itu kata Yesus. Kata Yesus, kalau ada matamu menyesatkan, congkellah. Nah, terus Ada nggak orang Kristen yang sudah mencongkel matanya? kenapa dicongkel? Berarti semua Kristen benar, nggak ada yang sesat menurutmu? Tidak Aliran ada Oneness yang itu nggak sempurna. sesat. Bukan kau nih ngerti nggak poin pertanyaannya? Aku nggak pernah bertanya manusia itu sempurna atau enggak. Jadi Manusia itu apakah makhluk mencongkel sempurna? itu apa? Di situ, inilah aku bilang ajaran kau tuh, ajaran Tuhan kau tuh basa-basi. Kau yang membuat ajaran Tuhanmu hanya basa-basi. Seolah-olah Yesus mama-mama bukan ya. Tuhan. Diam dulu. Yesus bukan Tuhan. Yesus, nanti kita bahas. Berarti yang ngajarin isi Yesus ini siapa? Yesus ini siapa? Menurutmu siapa Yesus? Ajaran Yesus bilang apabila matamu membuat kau tersesat dan congkellah, itu ajaran yang datang dari Tuhan atau bukan? Berarti Yesus membawa Yesus ajaran itu dari iblis. utusan, bukan Tuhan. Ya nanti. Kau bahas dengan aku itu nanti. Aku lagi nggak bahas itu. Ketika Yesus berkata, kalau matamu menyesatkan, congkellah, itu ajaran yang datang dari Tuhan atau dari iblis? Jawab. Jadi perang yang di Timur Tengah itu Katanya adalah- Bung Saya ini. bertanya, ketika Yesus mengajarkan, kau samakan orang yang berperang dengan Yesus. Nggak ada artinya si Yesus di depanmu. Yesus bilang, barang siapa yang matanya menyesatkan, congkel. Itu ajaran yang datang dari Tuhan yang dibawa Yesus atau iblis yang dibawa oleh Yesus, ajaran iblis? Jawab. ikut berbuat jahat. Bukan bagaimana dan kemudian aku nggak tanya. Kenapa Yesus? Itu baru kau tanya supaya. Kau jawab supaya. Aku tanya. Anda Ajaran terlalu Yesus bertele-tele apa? masalahnya. Kau yang Anda mencari botol nggak celah. paham. Yesus Anda bilang tuh gini loh ya. mencari celah. Makanya kau Jujur dengar. aja. Kalian Kau itu dengar mencari dulu. celah. Apalah celah apa? Celah apa yang ku cari? Apa kau Kalian ini? itu menafsirkan sesuatu harus Kau yang kusuruh tafsir bukan aku. Aku bertanya di sini. Kan ini bukan kitabku, kitab kau.
Pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengajarkan, kalau matamu menyesatkan, cungkillah. Yang dibawa Yesus ini ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Itu aja pertanyaanku loh. Jawab. Itu ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Nggak selesai kok. Kalau ajaran Tuhan ya udah berarti Tuhanmu yang ngajarin supaya mencongkel mata. Kalau kau bilang iblis ya udah berarti Yesus itu utusan iblis. Clear kan? Selesai diskusi kita. Ngapain panjang kali lebar? Ngapain panjang-panjang diskusi entah apa-apa? Yang ditanya, siapakah nama pencetus Undang-Undang Dasar? Di Indonesia terjadi kegelapan pada waktu itu. Pada mulanya waktu itu Nyi Roro Kidul datang. Apa kau ini? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Kita tanya, ketika Yesus berkata, barang siapa matanya yang menyesatkan, congkellah. Itu ajaran iblis atau ajaran Tuhan? Kayak gitu pun nggak mampu jawab. Kan Lanjut, itu yang kan lain. sebenarnya ini nih, itu kan hukum peringatan supaya Perintah. orang tidak menyesatkan, mata tidak menyesatkan, orang tidak berbuat sesuatu. Itu peringatan hukum harus berlaku. Iya. Pertanyaannya adalah, ini hukum bersumber dari mana dan sudah nggak dilaksanakan, konsisten nggak Kristen melaksanakan hukum ini? Dia bilang tadi Konsisten, tidak Bang ada Andi. manusia. Ada yang konsisten nih. Ini datanya bang. Tapi belum Pernah ada saya lihat auto dicongkil matanya. Mereka nggak Belum berani ada itu. karena mereka cuma ngaku-ngaku aja pengikut Yesus. Tapi dulu Katolik melakukan bang. Selama Ya, coba. beberapa abad gereja Roma mengamuk di seluruh dunia seperti binatang buas yang kelaparan dan menghabisi nyawa ribuan orang yang percaya, yang dianggap bidat ini bang, kepada Kristus yang sejati. Jadi menurut berita Wahyu, Katolik itu menghabisi nyawa orang-orang yang mengaku Kristen dari Protestan bang. Itu terjadi ratusan tahun lamanya itu. Ya, nah tahun 1973 Peter Waldo atau Valdez, seorang pedagang layon yang kaya nih, yang karena kesalehan dan pengetahuannya memberikan hartanya pada orang-orang miskin. Nah, dihabisi nih. Lalu dia bikin gereja nih bang. Dia bikin gereja terpisah dari imamnya sendiri. Mereka mengkorbankan disiplin keagamaan. Kemudian dia didapat penganiayaan bang, karena menurut Katolik mereka tuh bidat. Jadi Yesus tuh mengajarkan seperti itu, ya diikutilah sama pengikutnya. Tapi disalahkan orang Katolik ketika melaksanakan itu bang. Ini lucunya orang-orang ini. Katolik itu menghabisi nyawa orang-orang Protestan karena dianggap bidat, nggak sesuai dengan magisterium Katolik. Makanya ada inkuisisi. Itu Katolik giliran menjalankan perintah Yesus, ya malah dibilang kejam. Padahal ajarannya memang begitu. Barang siapa yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik batu kilang diletakkan di lehernya, disuruh tenggelamkan hidup-hidup loh. Bilang pula kalian ajaran kasih. Lanjut yang lain dulu. Kelas itu hukum. Yang namanya hukum supaya orang tidak berbuat seperti itu. Tapi kalau ada yang melanggar, ya harus dilaksanakan hukum itu. Itu maksudnya. Ditanya itu hukum itu bersumber dari siapa? Gitu loh. Nah kalau bersumber dari Tuhan, kau harus taat terhadap kau sebagai orang Kristen. Jangan melanggar hukum. Jaga matamu, jaga badanmu, jaga tanganmu. Tapi banyak kok orang Kristen yang melanggar seperti itu. Nah kenapa hukum ini tidak diberlakukan untuk congkel itu mata bagi orang Kristen yang melanggar? Nah kalau tidak dilakukan artinya ini hanya pajangan semata. Peringatan boleh, bagus. Tapi tentu ada yang melanggar, ya congkel dong matanya yang melanggar. Begitu dong pertanyaannya bro. Kamu ini bahasa Indonesianya aja nggak bener lu. Laksanakan itu. Kalau nggak ada yang tidak, misalnya kalau ada kalian semua takut mencongkel, ya baiklah, saya bisa kok. Tunjuk saya. Ya minta bantu Bang Saya- Andi. Tunjuk saya Minta sebagai bantuan Bang Andi hakimnya melaksanakan perintah itu gitu loh. Mudah toh. Tapi jangan sampai saya dijerat hukum juga. Iya. Gitu loh. Lanjut. Lanjut Cak Tata. Cak Tata udah buka. Congkel Cak Tata. Bantu mereka mencongkel. Mereka nggak berani itu. Takut mereka. Karena menurut mereka jangan dicongkel, jangan dihukum para penjahat. Kasihi. Koruptor jangan dihukum, kalau perlu jangan penjara. Contoh Vatikan itu nggak ada penjara. Gitu. Maaf, nggak bisa itu, tidak relevan zaman sekarang. Masa orang memperkodok dibiarkan bebas berkeliaran? Masa predator anak dibebaskan biar berkeliaran? Enak aja kalian. Inilah kalian. Aku nggak ngerti kenapa kalian itu
mensondingkan untuk mengasihi musuh para penjahat, apakah kalian jangan-jangan penjahat itu? Jangan-jangan kalian penjahatnya ya? Supaya kami tidak menghukum kalian, supaya Indonesia ini jangan lagi ada penjara. Ya, kalau maling biarkan aja lah, ampuni aja lah, berdoa aja lah, nanti Tuhan sendiri kok yang menghukumnya. Gitu. Tuhan kalian aja suruh loh. Barang siapa yang menyesatkan anak ini lebih baik diikat batu kilang campak ke laut. Jadi basa-basi aja Yesus gitu. Ada aja kalian ini. Diskusi dari tadi nggak ada yang beres nih. Ya silakan naik kalau kalian mau menjelaskan. Kami tunggu kalian untuk menjelaskan apa alasan ajaran kalian dikatakan ajaran kasih. Kalau aku bisa menjawab dengan cepat, singkat, padat. Singkat, padat, cepat. Romo Doso ini Romo ya? Per, buka mute-nya Per. Kau tanggapi lah, jujur lah. Tapi kalau jujur pasti meninggalkan Kristen kalau jujur. Bahaya ini hukumnya ternyata nih. Hukum kok nggak ada pilihan Peri. kecuali congkel. Upinku, halo. Peri, kalau nggak ada kau bisa ngobrol, Peri, turun. Kami nggak paksa kau ngomong di sini dah. Aku kasih kau waktu 2 jam ngomong, cepat. Nggak kaleng-kaleng loh kami umat Islam nih, 2 jam kami kasih kalian ngomong, tapi sesuai dengan tema. Nah, nggak turun kau, ya. Kita naikkan yang lain lagi. Pingsan kau di sini kan? Usah pingsan di sini. Di sini tempat diskusi. Kalau menjadi berhala jangan di sini. Pergi kalian ke gereja. Nah, kalian bilang pula Nabi Muhammad kejam karena menghukum para penjahat. Giliran Tuhan kalian orang kesenggol tabut aja dihabisi nyawanya. Ya kalau Tuhan kan boleh menghukum. Baca kitabmu itu. Makanya ini dalam suatu negara mayoritas Kristen pun tidak pernah ada membuat hukum diambil atau mengkaji Bible dulu. Nggak ada itu. Rata-rata negara sih survei saya, rata-rata negara itu mengambil undang-undang dasarnya itu mengambil dari Al-Quran, termasuk di Indonesia. Kenapa Al-Quran sangat bijak, gitu loh. Selalu ada solusi gitu loh. Ya kalau mengambil di Bible bagaimana urusannya itu kalau udah begitu. Makanya negara Vatikan pun hukumnya tidak mengambil dari hukum Bible loh. Jadi sudahlah bro, Ya, betul. diskusi itu ayo jujur saja, jujur. Tapi kalau kau jujur, kau meninggalkan yang kau baca itu sih resikonya, susah memang. Makanya mualaf itu kalau dia membaca Bible dengan jujur, ya memeluk Islam dia. Itu kira-kira. Ada yang baru masuk. Halo Putra. Ya, halo. Yuda. Ya, Putra Muslim dan Muslim. Ya, saya Kristen. Oke, standby. Mau bertanya atau menjelaskan? Silakan. Tema kita adalah ajaran kasih versus ajaran rahmatan lil alamin. Halo. Suaranya Ya, putus-putus. Putra. Halo Putra. Kita Ya, di sini halo, diskusi. Ya, kita diskusi di sini temanya adalah ajaran kasih versus ajaran rahmatan lil alamin. Ya. Silahkan Anda jelaskan kenapa Kristen berhak mengatakan bahwa Kristen ini ajaran kasih secara ayat, secara implementasi. Coba. Nah, bentar dulu sebelum kamu menjelaskan. Yuda, halo Yuda, Muslim dan Muslim. Kristen. Oke, silakan. Siapa dulu yang menjelaskan? Putra, di situ noise sekali ada suara musik. Kalau bisa tolong yang yang tenang ya, karena kita live kan ini di YouTube ya. Nah, Yuda, kamu mau menjelaskan dulu apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Karena kalau itu pertanyaan itu kalau diarahkan kepada kami umat Islam, kami insya Allah bisa menjawabnya, baik itu ayatnya dan implementasinya dan standar-standarnya. Silakan Yuda. Oke, saya mau tanya aja. Oke, pertanyaannya apa? Kan kalau kami kan berdoa kan pada Yesus, pada Tuhan kami. Kalau kami memang kalau Tuhan kami itu bukan Tuhan yang benar, Tuhan yang salah, kenapa doa-doa kami terlalu dikabulin? Gitu. Seharusnya kan kalau Doa memang, kamu dikabulin? seharusnya kalau memang bukan Tuhan yang salah, Tuhan yang benar kan harusnya tuh doa-doa kami kan tidak harus dikabulin kan?
Ini membuat Coba kami minta sekarang kamu Dulu, menikah Pak. sama Agnes menikah. Enggak, sekarang juga minta sama di depan kami ini, buktikan kalau Tuhanmu mengabulkan langsung. Bilang kamu menikah, diizinkan nikah sama Agnes menikah sekarang juga. Biar Agnes kesini sekarang. Coba, saya pengen tahu nih, benar gak Tuhan kamu ngabulin doa-doa kamu? Coba. ya kalau doa-doa yang gitu kan nggak bisa. Ayo udahlah, kalau gitu bohong. Kalau gitu bohong, ya udah. Iya, Catatan silakan iya, ya. Mm. Jadi gini ya. Atau jawab. Nih, saya jawab. Jadi Allah itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu kasih di dunia. Jadi kalau ada orang meminta kepada pohon beringin, ke berhala, tiba-tiba dikabulkan. Ya Allah yang mengabulkan. Tetap sama dengan gini, Amr bin Luhai itu dulu pergi ke daerah Sam, Amalek namanya. Lalu kenapa kalian menyembah berhala ini? Apa kata mereka? Iya, kalau kami meminta apapun dikabulkan. Akhirnya waktu dia pulang ke Arab, diberi hadiah patung. Nah, hanya orang Arab, apa ini? Tahu lah, orang-orang ini menyembah ini, patung ini. Katanya kalau minta apapun dikabulkan. Padahal sebenarnya orang minta ke apapun, apakah patung itu yang mengabulkan? Tidak, tetap Allah. Itulah kasihnya Allah. Makanya kita juga ya, jangan percaya hal-hal yang tidak ada data itu. Maka nanti ada hadis qudsi, ana inda doni abdibi. Saya mengikuti prasangka hambaku. Ada orang yakin gini, terjadi beneran. Gitu ya. Jadi di dalam Islam dijelaskan orang tidak beragama pun punya keyakinan, minta lewat cara bagaimana terkabul itu. Nah, apakah sosok itu yang mengabulkan? Tidak, karena dia yakin, ya yakin banget. Inilah pemberi, inilah suka memberi. Allah Maha Kasih, dibiarin oleh Allah. Ya, berarti apakah patung ini atau pohon beringin yang memberi? Tidak, tetap Allah itu sebenarnya. Itulah kasihnya Allah di dunia. Orang walaupun tidak menyembah Allah, tapi diberi kesehatan, diberi harta, diberi kemewahan, bahkan minta ke berhala pun dikabulkan oleh Allah. Gitu ya. Nggak, Oke, seharusnya lanjut. kan tidak dikabulin. Itu kan membuat kami akan terus Berarti tidak tersesat. kasih berarti. Oh, jangan ngatur Tuhan lah. Kok Anda jadi mengintervensi Jangan Tuhan? ngatur. Cak Tata menjelaskan sisi Islam. Diam dulu. Nanti saya Sifatnya Allah itu qahar, tidak bisa diatur. Qahar itu apa? Semaunya dia. Tidak bisa kita mengatur Tuhan. ya. Lanjut Ustaz. Udah. Udah. Nah, sekarang gini. Gini Yuda ya. Allah itu punya sifat yang berdampingan dalam setiap kalimat pembuka kami dalam melakukan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sifat Rahim dan Rahman. Ya. Jadi ada yang diridhoi, ada yang memang diciptakan, tetap diberikan. Takdirnya tetap diberikan, makannya tetap diberikan, hidupnya tetap diberikan, kecuali dia yang mengakhiri nyawanya sendiri. Ya, tetap diberikan. Loh, kalau gitu kan biar kami sesat terus. Loh, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, sesungguhnya kalau Allah menginginkan kita satu umat saja, tentu mudah bagi Allah, tinggal bilang kun, jadilah. Tapi Allah ingin menguji setiap kita. Dengan adanya kalian yang kafir, kami membuktikan keimanan kami. Apa pembuktiannya? Kami siarkan Islam kepada kalian walaupun kalian mencaci kami. Tak peduli kami. Tugas kami menyampaikan. Setelah itu urusan Allah. Ini ujian bagi kami, karena memang baik dalam kitab Mazmur maupun dalam surah Al-Anbiya, dalam kitab Mazmur kau tengok, Tuhan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Itu ada datanya itu loh. Ya. Nih, kau tengok dalam kitab Mazmur, Tuhan menguji dengan kebaikan dan keburukan, bahkan dia menghancurkan orang fasik. Itu Tuhan dalam kitab Mazmur. Tuhan dalam Al-Quran juga begitu. Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan. Itu. Dengan keburukan kau diuji, apakah kau tetap mau jadi buruk? Apakah kau tidak pakai akalmu? Dah tahu manusia masih kau sembah? Gak pakai otakmu? Gak ada pakai hati nurani kau? Bagaimana mungkin Tuhan kau tuduh menghabisi nyawa anaknya yang tunggal, yang adalah dirinya sendiri? Jalan otakmu di situ. Hah? Berpikir gak kau? Itu tugasmu. Otakmu sama kapasitasnya sama aku, kecuali kau Down syndrome, kau DGJ. Tapi kalau kau sehat, kenapa kau tolak kebenaran yang masuk akal?
Berarti kau yang pengen masuk neraka. Makanya neraka diciptakan. Nah, lanjut lagi ku tambahkan. Ku balik bertanya samamu, ya, pertanyaan ini harusnya pertanyaan yang bermanfaat buatmu. Ya. Menurutmu, kalau memang Kristen ajaran yang benar, apakah setiap doa Yesus sebagai Tuhan, aku nggak bilang kalian ya Kristen ya, karena kalian nggak bisa tunjukkan sama aku doa kalian langsung dikabulkan ya. Tadi udah aku tes. Itu klaim. Yesus sebagai Tuhan ketika meminta kepada Bapaknya pasti dikasih atau enggak menurut kau, Yuda? Jawab, Yuda. Ya mungkin dikasih, saya kan nggak tahu ceritanya. Oke, mungkin. Lukas pasal 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Si Yudas masuk surga atau masuk neraka menurut imanmu? Yudas masuk neraka. Yudas yang mencium Yesus. Berarti nggak terkabulkan doa Yesus di sini. Yesus saja sebagai anak nggak terkabulkan doanya, apalagi kalian Kristen ngaku-ngaku kalian dikabulkan doa kalian. Jadi yang kalian dapatkan itu bukan pengabulan doa, tapi hak kalian sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah ketika menciptakan hambanya nggak ditelantarkan gitu aja. Tetap hak kalian dapat. Cuman yang nggak kalian dapat adalah rahmat dan ridhonya. Kemuliaan kalian nggak dapat, kecerdasan kalian nggak dapat, ya. Ya, ketenangan jiwa kalian nggak dapat. Kalau kalian bilang tenang, itu belum tentu tenang. Jangan-jangan kalian sama aja kayak orang lagi pakai opium. Aku tenang bre, padahal kalian lagi mabuk. Ya, nah inilah kenapa penting mengkaji kitab kalian. Ketika kalian berpikir kalau memang Tuhannya orang Islam itu betul, kenapa nggak doa orang Islam aja dikabulkan? Kenapa doa kami Kristen juga dikabulkan? Mana pembuktiannya doa kalian dikabulkan? Di hadapanku kalian berdoa biar ku tengok betul nggak dikabulkan. Kalau kami nggak pernah ngeklaim setiap doaku dikabulkan Allah. Kenapa? Yang dikabulkan itu maksudnya adalah kami tidak bisa mengatakan pokoknya hari ini doa kami pasti dikabulkan. Tidak. Allah mengabulkan doa kami ada syaratnya. Ada syarat. Kalau kami berdoa dalam tipuan misalnya, Allah tahu isi hati kami. Kalau kami berdoa untuk menyakiti orang lain, Allah tahu itu tidak bagus. Maka Allah yang berhak menjawab atau tidak. Jadi ketika Allah mintalah kepadaku, aku akan memberi. Itu khusus untuk siapa? Dalilnya di Al-Quran ada. Itu loh. Kalian udahlah kalian penjahat. Ya, nggak pernah kalian sholat selama ini, nggak pernah bersedekah, nggak pernah berbuat baik. Minta pula lagi sama Allah, siapa kalian? Gitu. Jadi Islam itu semuanya ada syarat. Masuk surga pun ada syarat. Nah, ini Yuda, ya. Jadi ini yang lucu nih. Anak Tuhan minta sama Tuhan aja nggak dikabulin. Kalau dikabulin tentulah semua para penjahat yang menghabisi nyawanya itu pasti masuk surga karena diampuni oleh Bapa. Lanjut Yuda, pertanyaan selanjutnya. Jangan mutar-mutar, kita diskusi. Udah cukup lah. Cukup. Oke. Tapi sudah dipahami ya konteks Islam ya? Enggak. Enggak dipahami atau menolak paham? Enggak paham. Enggak pahamnya yang di mana? Lanjut dulu aja. Itu menolak paham, bukan nggak paham. Makanya gini loh, biar pintar, makan makanan yang sehat, baca buku banyak-banyak, bersyahadat, jangan makan B2 lagi, ya. Itu obatnya ya. Oke, besok datang lagi, rawat jalan dulu hari ini. Nanti kalau seandainya sudah sembuh datang ke sini lagi baru syahadat, ya. Ya Bang Yuda ya. Minum biar pintar. Makan B2 biar pintar. Itu tuh B2 yang pemakan biar B2 tuh pintar. melakukan ini gara-gara makan B2 nih kelakuan kalian ini kutunjukkan sama kalian. Ada pula makan B2 biar pintar ngeri ya. nih. Cobalah sih. Nih ku tengokkan ini gara-gara pemakan B2 nih. Makan lontar baru makan B2. Iya, ini ku tengokkan kau pemakan B2 nih Kalian ini nih. Ini pemakan Geli, B2 ah. semua kelakuannya nih. Nggak usah diliatin, geli. Nih. Enggak ini nih. Ini kata dia kan pintar kalau pemakan B2. Gara-gara pemakan B2 jadi kayak gini kita. Nih, jadi kayak gini nih. Nih. Potret kekejaman pasukan salib memakan jasad korbannya. Ini gara-gara pemakan apa aja nih. Ini kelakuan kalian nih. Ini kelakuan kalian jadinya nih Gara-gara pemakan B2 nih kayak gini pintar kalian. Besarin aja. Host, besarin aja punya Rifa itu Nggak yang apa-apa, nggak satu apa-apa. layar itu. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, Ya. Ustaz, gini aja. Masih jelas kok. Nih ya, ini pemakan B2 kelakuannya kayak gitu. Nah, coba tengok. Pemakan B2 lah kalian itu. Pintar itu kayak gitu. Di abad ke-8, nih kutunjukkan nih. Otoritas tertinggi pada waktu itu pemimpinnya siapa? Pemakan B2.
Ya, nih aku tengok kan nih. Aduh, pakai sejarah lah. Tengok sejarahnya kayak mana nih. Kalian nih, kayak mana Islam ya yang tidak memakan B2 ini mengeluarkan orang-orang pemakan B2 itu dari kegelapan. Nih ya, Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Pemakan B2 gelap gulita hidupnya. Non yang tidak makan B2 itu yang menyelamatkan. Nah, tengok nih. Ini, kalian bilang pula kalian pintar gara-gara makan B2. Nggak usah kalian banyak cerita depanku. Aku punya data nih. Makan Kau manusia. bilang katanya pemakan B2 pintar-pintar. Inilah kelakuan pemakan B2. Nih, Coba kan bisa dibuktikan sekarang. ini kan aku lagi membuktikan ini. Bagaimana peradaban Muslim? Oke, ini ya mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ini kutunjukkan sama kau. Ini bukan menurut aku loh. Ini pendapat para skolar ya. Nih, kutunjukkan ini. Nah, ini nih kelakuan pemakan B2 kayak gini nih. Ini nih pemakan B2 nih. Ini pemakan B2 tuh. Nah, yang dulu tunggu dulu. Sama itu. Kau kan bilang pemakan B2 pintar-pintar. Nah, Doktrinmu nih, Rifa, doktrin bodoh-bodoh. aduh. Doktrinmu tuh doktrin Ini bodoh. kutunjukkan pemakan B2. Sekarang aku tunjukkan. Kita deh. Kau kan pemakan B2, aku nggak pemakan B2. Sekarang kita uji kecerdasan kita. Ya, kita uji nih kecerdasan kita. Matematika aja. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Tes antara pemakan B2 Kau dan kan tidak. Tes. pintar. Tes. Ini kita lagi uji ya antara pemakan B2 dan yang tidak makan B2. 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 lagi sama dengan 3. Sekarang kau coba. Hitung. Pemakan B2 kayak gini kelakuannya kalau ditanya matematika kabur. Bapak tambah anak tambah dengan Roh Kudus itu berapa Tuhan? 3 atau 1? Pemakan B2 itu. Itu baru matematika itu. Sekarang ontologis. Apakah yang disebut dengan manusia? Aku jawab, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Apa yang disebut dengan Tuhan? Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Tanya sama pemakan B2. Coba tanya sama pemakan B2. Apa itu manusia? Manusia adalah ciptaan. Tuhan apa? Pencipta. Yesus manusia bukan? Manusia. Tuhan apa manusia? Tuhan. Manusia apa Tuhan? Manusia. Matilah kalian. Itu pemakan B2 itu. Muji-muji pula. Seluruh pemakan babi itu merusak akal sehat. Bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itulah resikonya makan babi, coy. Iya. Nih, karena ini nih akibat tidak makan B2 nih. Ini akibat tidak makan B2 ya. Ini nih. Tahu kalian siapa ini? Ini nih. Ini kalau nggak makan B2 jadi cerdas kita. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Nah, kayak siapa? Kayak bunda ini nih. Kayak bunda ini nih. Ini perempuan nih. Aku nggak usah lah kalian bilang otak separuh, otak separuh. Kalian bilang kami otak separuh, otak separuh. Kalian nggak tuh terima kasih kalian sama orang Islam. Perempuan Islam nih. Cenggol bos. Nih. Tahu kalian? Siapa ini? Baca ini. Punya kalian data ini? Nggak punya kan? Kalian nggak pernah baca. Fatimah Al-Fihri, perempuan Muslim, pendiri universitas pertama di dunia. Woi, nih pemakan B2 ini. Ini pemakan B2 kayak gini. Ini kalian bilang ini nggak pintar ini. Pendiri fakultas pertama aja dia kok. Ini kami ini loh. Kami umat Islam itu kalau bicara pakai data, nggak pakai kebencian kami. Tahu kalian? Kalian membandingkan pemakan B2 dengan Menurut Pak Aljabar itu pemakan B2 nggak Aljabar itu? Al-Khawarizmi nggak makan B2 dia. Kalian maju kalian sini tuh buktikan kenapa agama kalian ngaku-ngaku agama kasih. Bingung aku. Sampai sekarang aku masih apalah kontribusi agama Kristen buat peradaban. Itu sampai sekarang masih kutanya loh. Kontribusi agama Kristen untuk peradaban itu apa? Jawab. Jawab. Kalian giliran nanya ke Islam kalian suruh kayak budak kalian. Jawab itu, jawab itu, jawab itu. Dan kami minta penjelasan, kami kasih waktu 2 jam. Halo PC Manjunta. Halo PC Manjunta.
Halo, Pi Simanjunta. Dulu pernah nantang pendeta itu loh. Apa kontribusi Bible memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Gak ada yang bisa jawab. Ada Nggak Bang mau Adi, dia. tampar pipi kiri kasih kanan. Kontribusinya buat para londo ireng. Ya harus memaafkan para penjajah. Mata juga. Giliran ditanya matematika nggak bisa jawab, ditanya ontologis nggak bisa dijawab, bahasa pun nggak ngerti nanti. Apakah artinya membenci ini? Barang siapa yang tidak membenci ibunya bapaknya, oh itu bukan membenci, artinya itu meninggalkan. Kalian bilang pula kalian cerdas. Giliran di situ tertulis membenci jadi meninggalkan. Dadah aja kalian ini. Jangan uji-uji Izin kecerdasanku ya. Silakan Aldi. Bertanya, Muslim non muslim brother. saya non muslim. Oke, silakan bertanya saja, kalau tidak mampu menjelaskan boleh. Kami nggak memaksa kalian menjelaskan kok. Pertanyaan saya, kenapa muslim tidak makan B2? Karena itu Alasannya dilarang dalam Al-Quran. Dilarang. Alasannya Allah dilarang memerintahkan kami karena perintahnya memakan makanan halal dan toyiban, dan Alasannya ditanya dilarang. makanan halal. Astagfirullah.